Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Izin kali ini Bapak Ibu admin membawa informasi terkait bagaimana nasib tenaga honorer setelah tahun 2023. Baik Bapak Ibu, ini prediksi nasib honorer ya di tahun 2024. Isu terkait dengan adanya penghapusan, rencana adanya penghapusan tenaga honorer di tahun ini yang rencananya berdasarkan regulasi itu 28 November 2023 sepertinya itu tidak pasti. Artinya Bapak Ibu kemungkinan dibatalkan. Pemerintah berupaya bagaimana caranya agar tidak terjadi PHK massal ya, artinya tidak terjadi penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 khususnya di bulan November ini, begitu Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana nasib tenaga honorer setelah tahun 2023? Nah, baik Bapak Ibu, admin coba untuk membacakan informasi terkait dengan prediksi honorer di tahun 2024. Admin lansir dari Berita Solo Raya, Bapak Ibu, bahwa wacana penghapusan tenaga honorer di bulan November tahun 2023 mempertanyakan bagaimana nasib non-ASN di tahun selanjutnya. Kemudian sebelum diketahui bahwa Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan mengenai alternatif ya penyelesaian tenaga honorer yang sudah dikoordinasikan tentu dengan DPR, dengan DPD, dengan APSI, dengan APKASI, kemudian APEKSI dan BKN. Nah, hal itu menghasilkan skema alternatif ya penataan tenaga honorer yang sudah dianalisis ya, dan juga dibedah bersama stakeholder terkait berdasarkan beberapa segi, yaitu tentang strategisnya, keuangannya, dan operasional. Nah, di antara skema yang sudah dibahas, Kemenpan RB bersama gubernur ya dalam APSI, yaitu yang pertama, skema pertama yaitu skema pertama itu dengan mengangkat tenaga honorer berdasarkan skala prioritas. Nah, ini yang dihasilkan dari hasil musyawarah tentu, hasil berdiskusi, ya, hasil koordinasi antara Kemenpan RB dengan para gubernur ya di seluruh Indonesia tentunya dalam satu wadah APSI. Skema pertama tadi yaitu dengan mengangkat tenaga honorer berdasarkan skala prioritas. Kemudian yang kedua adalah skema kedua dengan mengangkat tenaga honorer secara keseluruhan. Tapi ada tapinya nih. Opsi ini ditakutkan meningkatkan beban fiskal yang melonjak secara signifikan. Ya, sementara berdasarkan data yang ada di BKN, Bapak Ibu, ini ada tenaga honorer sekitar 2,3 juta ya di tahun 2023. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang pertama ya, nasib penghapusan tenaga honorer. Pada tahun 2023 ini akan dibuka rekrutmen ASN, baik untuk pegawai PNS dan P3K. Nah, tenaga honorer yang diutamakan formasinya ini masih pendidikan ya, terkait dengan bidang pendidikan dan kesehatan. Ini masih menjadi formasi yang utama. Nah, adapun seleksi PNS tahun 2023 yang diutamakan adalah tenaga honorer dengan adapun seleksi PNS tahun 2023, jadi untuk PNS ya, yang diutamakan itu untuk tenaga honorer dengan jaksa, hakim, dosen, dan pejabat lainnya sesuai kewenangan pemerintah. Nah, sehubungan dengan itu, pemerintah daerah, ya Pemda, diminta untuk mengusulkan kebutuhan formasi berdasarkan kebutuhan di masing-masing instansi. Tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi P3K maupun PNS tahun 2023 berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan, maka diminta untuk mendaftarkan diri. Nah, sementara itu berdasarkan juknis penghapusan tenaga honorer memang diberlakukan pada bulan November tahun 2023. Ya, mudah-mudahan saja bisa dibatalkan ya oleh pemerintah. Kasihan kan teman-teman kita yang sudah honor lama, kemudian ada satu syarat yang tidak terpenuhi, padahal mengabdinya sudah lama. Kalau misalnya nasibnya dihapus, masa depannya pasti akan merasa terganggu.
Itu yang pertama. Oke, yang kedua Bapak Ibu, tenaga honorer tahun 2024. Tadi prediksinya bagaimana nih untuk teman-teman tenaga honorer nasibnya yang diperkirakan nanti akan terjadi di tahun 2024. Nah, apabila November tahun 2023 tenaga honorer dihapus, ini pertanyaan bagaimana non ASN setelah tahun 2023? Nah, pada tahun 2024 ini pemerintah akan menyiapkan Bapak Ibu. Jadi pemerintah tahun 2024 akan menyiapkan opsi ya pilihan terbaik dan 1 juta kebutuhan formasi akan diajukan. Ya, tadi jumlahnya 2,3 juta ya kalau tidak salah Bapak Ibu. Nah, sekarang pemerintah akan mencoba merekrut Bapak Ibu dari tenaga honorer ini ya di tahun 2024 sebanyak 1 juta ya kebutuhan formasi. Nah, sekarang kita sedang diajukan 1 juta formasi untuk tahun 2024. Oleh karena itu, kita sedang siapkan opsi terbaik tanpa menambah anggaran dan PHK. Jadi insya Allah Bapak Ibu tidak ada pemutusan hubungan kerja ya mudah-mudahan. Nah, bagi Anda yang memenuhi kriteria perekrutan sebagai ASN, jika tahun 2023 dibuka seleksinya, silahkan untuk mendaftarkan diri Bapak Ibu. Kemudian jika tahun 2023 dibuka seleksinya, silakan mendaftarkan diri baik untuk rekrutmen sekolah kedinasan, PNS, maupun pegawai P3K disclaimer. Nah, pada informasi di atas, baik jadwal, kebutuhan formasi, maupun kebijakan pemerintah yang sebelumnya disampaikan dapat mengalami perubahan sesuai kewenangan pemerintah. Maka, tenaga honorer diharapkan selalu memantau di laman resmi maupun media terkait. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi, dipantau terus ya teman-teman, bagaimana perkembangan pernasiban kita untuk tenaga honorer ini. Barangkali itu ya Bapak Ibu yang dapat admin sampaikan terkait bagaimana prediksi di tahun 2024. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu menjadi tenaga honorer yang masuk kategori prioritas sehingga Bapak Ibu selamat nanti dari penghapusan dan selamat menjadi ASN begitu Bapak Ibu. Demikian yang dapat admin sampaikan terkait bagaimana tadi ya Bapak Ibu nasib tenaga honorer di tahun 2023. Jadi intinya pemerintah kesimpulannya betul-betul sekarang sedang fokus ya bagaimana mencarikan opsi terbaik ya bagi teman-teman yang honorer ini. Mudah-mudahan kesimpulannya, keputusannya adalah yang terbaik buat Bapak dan Ibu. Demikian yang dapat admin sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.